Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, perkenalkan nama saya Royji Wijaya. Saya bertempat tugas di SD 5 Gunung Agung. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Pada video saya kali ini, saya akan melakukan wawancara pada Ibu Kepala Sekolah di tempat saya bertugas, yaitu dengan Ibu Kasidawati. Sebelum saya memulai wawancara, boleh Bu kita kenalan dulu supaya kita semua bisa sama-sama kenal gitu. Baiklah Pak Royji, Pak kenal maka tak sayang kan begitu ya. Nama saya Kasih Idawati MPD. Kebetulan saya tugas saya sekarang adalah kepala sekolah di SD 5 Gunung Agung dan sudah berjalan 3 tahun dari tahun 2021 sampai hari ini. Tuh. Ya, terima kasih Bu Ida. Jadi pada video saya kali ini saya mohon izin Bu meminta waktunya sebentar untuk melaksanakan kegiatan wawancara ini dengan Ibu. Bersedia Bu ya? Siap. Ya. Jadi pada wawancara saya kali ini ini adalah sebagai penyelesaian tugas dalam modul 3.1 demonstrasi kontekstual Bu. Dan dimana saya harus mewawancarai kepala sekolah tempat saya bertugas. Nanti dalam wawancara itu kita akan membahas tentang pengambilan keputusan Bu yang dilakukan oleh kepala sekolah sesuai dengan prinsip D5 etika. Ya, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seputar tentang keputusan-keputusan itu. Boleh Bu ya? Silakan saja. Oke Bu, jadi untuk pertanyaan pertama nih Bu, saya mau bertanya, pernahkah ada nih Bu di sekolahan yang Ibu pimpin ini permasalahan tentang dilema etika menjadi dilema bagi Ibu sendiri sebagai kepala sekolah, dan dimana permasalahan itu benar lawan benar Bu, artinya permasalahan itu tidak ada yang salah tapi benar semua gitu Bu, jadi membuat Ibu menjadi dilema nih dalam pengambilan keputusannya, ada tidak? Iya, kembali ke lembaga yang saya pimpin ya. Sekolah dasar itu muridnya di sekolah kita kan cukup banyak, sekitar 200 ya. Jadi kompleks sekali itu. Jadi namanya permasalahan dari itu sudah pasti ada ya. Sudah pasti ada. Jadi kalau Pak Royji menanyakan adakah itu sudah pasti ada, Bu, ya? Pasti ada. Jadi bagaimana dan seperti apa kan itu nanti kan bisa kita bahas bersama. Jadi permasalahan itu, nah dalam permasalahan itu ini lebih ke siswa atau ke guru atau ke hal lain nih Bu? Atau bagaimana Bu untuk permasalahan atau kasus tersebut Bu? Oh iya, kalau saya melihat lebih cenderung ke siswa ya. Ke siswa Bu ya. Karena kebetulan masyarakat kita ini majemuk ya, campuran sudah dari bermacam-macam suku, kemudian agama, dan lebih lagi ke tingkat sosial itu memang merupakan masalah-masalah yang sering kali muncul di masyarakat, terutama juga di sekolah. Oke Bu, jadi di sekolah kita ini banyak bermacam-macam dari suku dan macam-macam budaya Bu ya, termasuk ada Jawa, juga ada Bali, Lampung juga ada Bu ya. Nah, dalam kasus-kasus tersebut Bu, dalam lingkungan sekolah kita, ini kan kita mencari dilema etika Bu ya, kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Kira-kira kasus apa nih Bu yang ada di siswa itu, ataukah pernah terjadi permasalahan antara siswa atau ada siswa yang mungkin dalam proses belajarnya bermasalah? Bagaimana Bu itu Bu, siswa? Jadi kalau saya mengamati ya, jadi saya selaku pimpinan itu kan sering mengamati, sebelum mengambil keputusan saya mengamati dulu ya. Itu kan laporan dari, kalau ada masalah kan berarti laporan dulu dari wali kelas ya, biasanya melapor ini ada permasalahan seperti ini Bu, jadi bagaimana. Nah, dalam mengambil suatu keputusan saya tidak serta-merta artinya membela guru ya. Meskipun seperti sekarang saya cuplik nih ya, satu contoh di mana wali murid ya
wali murid itu bahasanya bukan protes ya, tapi meminta ke sekolah itu supaya lebih memperhatikan ke siswanya. Ya ini nggak semua ya. Artinya ada wali murid itu yang meminta supaya anaknya itu diperhatikan dengan seksama. Padahal di kelas itu namanya guru kelas ya Pak Royji. Pak Royji sendiri tahu selaku guru kelas yang kita ajarkan tidak hanya 1-2 bahkan mungkin 20 sampai 30 siswa. Jadi kalau kita ini sebagai pendidik harus pokoknya mengamati 1 siswa, memprioritaskan 1 siswa kan tidak mungkin. Nah itu ada wali murid yang bahasanya meminta gitu loh, meminta, memperhatikan itu murid anaknya tuh harus seperti ini, katanya seperti ini, katanya seperti ini. Di sisi lain kita sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi tetap saja. Nah ini kan termasuk salah satu masalah. Menjadi dilema Bu. Dilema, iya. Memang ya tugas guru memang mengawasi siswanya, tapi kan ini bukan privat kan seperti itu. Betul Bu. Iya. Jadi terjadi ada laporan ya dari wali murid harus perhatikan anaknya. Dimana kita sebagai guru ternyata banyak sekali nih yang harus kita sama-sama amati Bu. Betul sekali. Oke Bu, jadi menjadi permasalahan ya. Nah, dalam permasalahan tersebut langkah-langkah apa nih Bu yang Ibu ambil ini yang menurut Ibu ini keputusan yang baik nih? Iya. Jadi saya waktu itu ini yang memang benar terjadi ya. Jadi saya memanggil wali kelasnya karena kebetulan wali murid menyampaikan ke komite. Ya memang betul prosedurnya ya. Dari komite kan memang perpanjang tanganan wali murid. Jadi wali lapor ke komite yang mengatakan siswanya anaknya tidak diperhatikan oleh guru di kelas itu. Akhirnya komite bahasanya bukan menegur tapi datang ke sekolah memperjelas apa iya ada kasus seperti ini dan saya tahu apa enggak selaku kepala sekolah kan seperti itu. Kebetulan saya juga tahu karena masalah-masalah seperti itu guru kan pasti bahasanya bukan mengadu tapi kan menyampaikan ke saya selaku pimpinan. Akhirnya di situ saya berbicara dengan komite, kemudian wali kelas saya panggil, akhirnya menemukan satu kesimpulan bahwasanya memang wali muridnya ini harus dipanggil kan bahasanya bukan kita menyalahkan wali murid itu kita tidak bisa menyalahkan itu Pak Royji ya. Jadi apapun laporan dari wali murid kita harus terima, kita walaupun kita nggak bisa mencari pembenaran untuk diri kita sendiri itu ya Pak yang perlu digarisbawahi Pak Royji, apalagi Pak Royji juga sebagai guru kelas kan gitu. Jadi kita tampung dulu apa maunya wali murid, kalau memang anaknya harus diperhatikan dalam hal seperti apa yang harus menjadi prioritas dia permintaan. Tapi kalau kita harus menuruti, kita harus menunggu dia memprioritaskan dia kan nggak mungkin ya, karena kita memang harus adil ke semua siswa. Jadi kan wali murid dipanggil, ada komite, ada wali kelas, ada saya, maunya gimana, apa kurang puasnya di mana gitu loh kan. Jadi biar enak, iya. Berarti Ibu semua dirangkul Bu ya dari komite, wali murid, walaupun saya kepala sekolah tidak bisa saya membela guru tersebut karena saya juga kan tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi kan seperti itu. Proses pengambilannya berdasarkan kita lihat semua kepentingan betul sekali. Nah, dalam hal pengambilan keputusan itu Bu, itu adakah tantangan Bu yang menjadi tantangan buat Ibu dalam pengambilan keputusan itu? Tantangan tuh pasti ada. Ya, satu sisi nanti kalau kita sudah satu keputusan kita ambil, ada yang maafnya mau terpuaskan, ada yang tidak terpuaskan, benar, ya. Ada yang terpuaskan, ada yang tidak terpuaskan. Karena itu kan kita ambil jalan tengahnya. Saya yakin wali murid itu ya Bu siap. Tapi saya yakin di hatinya masih tetap ada yang mengganjal Bu ya. Jadi kalau saya memang mau berkata misalkan yaudah Bu kalau memang tidak puas Ibu mendirikan sekolahan diajar sendiri privat, tapi kan itu nggak mungkin saya katakan loh. Jadi saya yakin kalau saya pribadi harus artinya seluruh wali murid itu harus memberikan berat itu memang ya. Jadi ada kepuasan Bu ya. Iya.
Artinya untuk melayani yang maksimal 100%, tapi setidaknya kan kita sudah berupaya untuk yang terbaik gitu. Jadi pengambilan keputusannya kita benar-benar kita ambil tengah-tengah ya, karena memang benar versus benar itu sulit untuk mencari mana memilih. Ya nggak salah memang wali murid meminta seperti itu tidak salah karena dia memang menitipkan ke sekolah, itu tidak salah. Oke, Bu. Nah Bu, yang berikutnya nih, ada nggak Bu faktor-faktor yang selama ini tuh mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Mungkin ada boleh faktor dari orang ya, mungkin ada guru di sini yang juga ternyata guru tersebut solutif nih, bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan keputusan-keputusan itu. Ya, sudah pasti Mas ya. Jadi saya katakan tadi saya memimpin di sekolah ini kan baru 3 tahun. Ya, saya merasa dimanapun lembaga, sehebat apapun seorang pimpinan, tanpa bisa berkolaborasi dengan bawahan itu nol besar, bisa berjalan lancar. Jadi sampai Pak Roji sendiri tahu bagaimana misalkan Ibu selalu kalau ada masalah apapun di saat waktu istirahat selalu Ibu utarakan di saat waktu setelah, bagaimana ini misalkan ada masalah ini seperti apa. Jadi intinya saya selalu bekerja sama dengan guru atau keluarga sekolah untuk misalkan ada masalah seperti itu, saya selalu bermusyawarah dulu untuk mengambil keputusan kebijakan. Kan saya nggak pernah harus seperti ini, itu bukan otoriter, Bu, tidak otoriter, saya nggak bisa Mas. Jadi kembali saya bisa selalu bekerja sama dengan bawahan, terutama guru, berkolaborasi. Iya, betul sekali. Jadi faktor-faktor yang mendukung Ibu, faktor kolaborasi, Bu. Kolaborasi dari semua guru. Nah berikutnya Ibu, tentang tadi ya permasalahan dan kasus itu, ada nggak Bu yang bisa Ibu petik nih pelajaran dari pengalaman pembelajaran tadi tentang penyelesaian masalah tadi yang dilema etika tadi yang bisa diambil? Banyak ya, banyak sekali. Setiap permasalahan tuh, kalau saya pribadi setiap permasalahan saya selalu mengambil hikmahnya. Ya, bukan kok kenapa masalah ini bisa terjadi, enggak ya. Jadi selalu saya ambil hikmahnya. Jadi intinya seperti ini, hikmahnya itu ternyata apa yang kita lakukan itu sudah terbaik belum tentu menurut orang baik ya. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk berbuat baik, tapi belum tentu baik. Tapi dalam tanda kutip, kita jangan lelah untuk selalu berbuat baik, apalagi kita guru. Itu ya pesan saya ke Pak Roji juga. Kita guru, apa yang bisa sampean berikan ke murid yang terbaik untuk memajukan pendidikan khususnya di SDN 5 Gunung Agung. Baik Bu, luar biasa sekali yang dapat dipetik Bu ya. Intinya semua keputusan, semua hal yang kita putuskan itu harus berpihak pada murid Bu ya. Jadi faktor utama harus berpihak pada murid seperti itu Bu ya. Wah, luar biasa sekali Bu ini wawancara pada hari ini ya. Terima kasih banyak nih Bu waktunya, pelajaran penting tentang pengambilan keputusan. Ini sangat berharga sekali buat saya. Tidak menjadi kemungkinan nanti ketika saya menjadi guru, dan mungkin saya juga akan menemukan hal-hal yang sifatnya permasalahan yang sama seperti itu Bu ya. Nanti saya bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari wawancara ini Bu. Harus itu. Terima kasih sekali Bu. Wawancara ini telah memberikan gambaran yang jelas nih Bu tentang bagaimana kita menangani masalah-masalah atau kasus-kasus dilema etika dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Ini saya ucapkan terima kasih Bu. Sepertinya wawancara kita sudah sangat cukup sekali dan sangat jelas sekali. Jadi saya mohon untuk undur diri terlebih dahulu Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita tetap bisa menjadi guru yang didambakan oleh murid kita. Amin. Terima kasih Bu Ida atas waktunya. Sukses, semangat. Baik. Jadi itu tadi adalah video bagaimana proses wawancara saya dengan Ibu Kasidyawati dalam kegiatan wawancara pengambilan keputusan oleh kepala sekolah di SD 5 Gunung Agung. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roizi Wijaya. Saya bertugas di SDN 5 Gunung Agung. Pada kesempatan saya kali ini, pada video saya kali ini, saya akan melaksanakan wawancara dengan Bapak Agus Zaini, yaitu Kepala Sekolah SDN 10 Gunung Agung, untuk melengkapi tugas, yaitu tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Boleh sebelum kita mulai wawancara Pak, boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Agus Zaini, Kepala SD Negeri 10 Gunung Agung, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Penanggung Barat. Di sini saya itu menjadi narasumber wawancaranya Pak Roizi. Dan mudah-mudahan nanti dalam kegiatan ini harapan saya ada informasi-informasi yang bisa dapat Pak Roizi ambil, Pak Roizi pelajari, dan tentunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Agus. Sebelumnya ini terima kasih banyak loh Pak sudah meluangkan waktu untuk kegiatan wawancara ini. Saya mohon maaf nih mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin wawancari Pak Agus Zaini sebagai saya lihat kan Pak Agus Zaini kepala sekolah yang luar biasa sekali, aktif sekali Pak ya. Jadi selain dari kepala sekolah, Pak Agus Zaini juga aktif dalam BGP Pak ya. Ya, kegiatan-kegiatan itu kita ikuti. Luar biasa sekali. Baik Pak, dalam hal ini dalam wawancara kita kali ini yaitu kita membahas dengan modul 3.1, yaitu Pak, pengambilan keputusan dari kepala sekolah Pak. Ini boleh saya memberikan pertanyaan Pak ya? Oh monggo, silakan. Gimana? Untuk pertanyaan pertama Pak, saya ingin bertanya Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak, atau kasus-kasus itu yang biasanya benar lawan benar Pak di sekolah Bapak? Jadi setiap sekolah tentu mempunyai permasalahannya masing-masing. Nah, kasus yang terjadi di sekolah saya itu sebetulnya bukan kasus ya, tapi permasalahan. Iya Pak, permasalahan. Iya, permasalahan. Yang benar, kemudian yang satunya benar, kemudian yang satu lagi benar itu pernah saya alami di sekolah saya. Jadi ketika itu menjelang akhir tahun pelajaran, ada peserta didik saya yang mogok. Mogok nggak mau sekolah. Jadi beberapa hari saya tunggu tidak hadir, di konfirmasi tidak hadir. Nah ini kan saya harus ambil keputusan ya. Benar sekali Pak. Tetapi dalam pengambilan keputusan itu ya seperti tadi yang Pak Roizi bilang, di satu sisi saya harus menegakkan aturan ya, karena sudah berapa lama anak tidak masuk kan harus dipanggil dan sebagainya. Atau bahkan mungkin nanti kalau orang tuanya bisa dikonfirmasi apa sudah mengundurkan diri dan bagaimana. Tapi di satu sisi juga peserta didik ini kan membutuhkan ilmu, artinya dia juga punya hak untuk tetap bersekolah. Nah, itu yang membuat saya kadang-kadang bingung tuh, di saya sendiri itu terjadi dilema kan gitu. Benar Pak. Jadi terhadap permasalahan itu Pak ya, berarti terjadi dilema etika Pak ya, di mana kita melihat dari siswa itu yang membutuhkan sekolah, tetapi siswa tersebut juga ternyata sudah berapa kali tidak hadir di sekolah Pak ya. Jadi di sini pengambilan keputusan harus sangat tepat. Terima kasih sekali Pak. Berikutnya Pak, untuk permasalahan tersebut Pak, langkah-langkah apa atau prosedur apa yang Bapak lakukan ini untuk mengambil keputusan dalam permasalahan tersebut? Dalam keputusan tersebut tentu tidak mudah ya, bagaimana saya dalam menentukan keputusannya seperti apa, karena memang ya pelik. Akhirnya yang pertama tentu saya menghubungi orang tua. Jadi saya gali dulu informasi apa sih sebetulnya yang terjadi di rumah. Karena kalau siswa tidak masuk itu jelas ada kaitannya dengan orang tua. Seperti apa? Yang pertama. Selanjutnya setelah dapat gambaran apa penyebabnya baru nanti cari solusinya. Oke, jadi kita langsung ke orang tua Pak ya, karena memang permasalahan anak pasti diawali dari
permasalahan yang ada di rumah itu ada apa. Kalau tidak ada permasalahan, saya yakin siswa juga akan tidak bermasalah ketika di sekolah Pak ya. Luar biasa sekali. Berikutnya Pak, untuk langkah-langkah tersebut, apakah Pak Agus ini sudah menganggap itu efektif Pak dalam pengambilan keputusan tersebut? Efektif atau tidaknya pengambilan keputusan itu kalau menurut saya yang saya pikirkan adalah dampak. Ketika keputusan yang saya ambil itu di akhirnya tidak ada pihak yang dirugikan, itu baru saya katakan efektif. Pengambilan keputusannya benar itu. Oke Pak, jadi berpikirnya berdasarkan hasil akhir berarti Pak ya? Iya, betul. Hasil akhirnya itu bagaimana, jadi pengambilan keputusannya disesuaikan dengan hasil akhir itu Pak ya? Iya. Luar biasa sekali Pak. Nah dalam hari ini ada pertanyaan lagi Pak nih. Bapak apakah memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah itu Pak? Misalkan kalau tadi kan tentang siswa ya, itu kan tadi ketika mau kenaikan kelas Pak ya? Ya, mau kelulusan. Kelulusan ya, mau kelulusan kelas. Oke. Ada jadwal-jadwal misalkan sebelum kelulusan itu sudah ada persiapan untuk permasalahan itu sudah ada terjadwal belum Pak? Gini, kalau jadwal penyelesaian yang jelas masalah itu kan tidak bisa kita minta ya. Betul masalah sekali, itu Pak. Tidak bisa kita minta, tidak bisa kita artinya ketika ada masalah, kalau saya prinsipnya semakin cepat diselesaikan semakin baik. Gitu. Jadi kalau bisa misalnya bertemu hari itu dengan wali, dengan guru kita bisa berdiskusi, hari itu selesai, itu akan lebih baik. Jadi tidak ada saya harus jadwalkan sekian hari selesai gitu. Karena kita tidak tahu kapan masalah datang Pak ya. Jadi semakin cepat semakin baik. Oke. Kalau menurut saya seperti itu sih. Terima kasih Pak. Luar biasa sekali Pak. Memang betul ya kita tidak bisa menjadwalkan permasalahan itu ya. Jadi permasalahan datang kita selesaikan dengan sesuai prinsip dilema etika Pak ya, seperti itu. Berikutnya Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman tadi ketika pengambilan keputusan dilema etika tadi itu Pak? Yang bisa kita petik dari keputusan yang diambil ketika kita menghadapi sesuatu masalah yang dilema katakanlah. Jadi pada prinsipnya kita itu kan di dunia pendidikan, dunia anak-anak. Kalau saya mengambil prinsip keputusan yang diambil itu yang pertama memang harus berpihak pada murid. Jadi itu sekali Pak. Yang penting baik untuk murid kan, karena kita itu kan sifatnya pelayanan terhadap murid. Iya. Jadi keputusan saya ya yang berpihak pada murid. Terima kasih sekali Pak untuk wawancara ini memberikan gambaran yang jelas pada saya tentang bagaimana sih cara menangani kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah yang secara nyata Pak ya. Memang kasus atau permasalahan luar biasa sekali banyak dari murid Pak yang dimana ternyata sangat penting sekali untuk modul ini ya Pak. Kalau menurut saya modul ini tentang pengambilan keputusan dimana alhamdulillah saya sangat senang sekali ketika ada kegiatan demonstrasi kontekstual ini yang tugasnya itu mewawancara Pak. Jadi CGP seperti saya ini bisa memetik ilmu secara langsung dengan kepala sekolah, tidak hanya kepala sekolah di sekolah saya tetapi bisa kepala sekolah di sekolah lain seperti Pak Agus saya ini. Terima kasih banyak Pak atas waktunya dan penjelasannya. Ini menjadi inspirasi buat saya nih Pak. Mungkin jika suatu saat saya menemukan permasalahan yang sama, saya akan bisa menggunakan keputusan-keputusan yang seperti Pak Agus Jaini lakukan seperti itu. Sama-sama. Oke Pak, terima kasih untuk wawancara. Kita cukupkan Pak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu ya Pak ya. Boleh saya pamit undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus.